Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua adalah pantun. Ya, kita lanjutkan. Udara dingin di pagi hari ini, kita minum teh nikmat sekali rasanya. Ya, hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangat berharga. Maksudnya, kamu semuanya diharapkan kamu harus bisa menjaga kesehatan kamu dengan baik, karena kesehatan adalah paling utama, anugerah ilahi yang paling termahal dan berharga dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ya. Nah, ayo kita mengamati. Ya. Amatilah gambar pada layar ya. Coba. Itu yang masuk sudah semua masuk ya. Ya. Yuk. Amatilah gambar. Di situ ada gambar apa saja? Coba sebutkan gambar-gambar. Halo? Anak-anak yang sedang belajar. Ada ya, itu gambar apa? Anak-anak sedang pulang sekolah atau berangkat sekolah. Ayo, dilihat dulu gambarnya. Berangkat sekolah. Ya, itu anak-anak baru berangkat sekolah sampai masuk ke pintu gerbang. Ya toh? Ada di situ ada yang memakai sepeda, kemudian ada yang jalan, ada lagi yang satu yang di depan pintu itu gambar apa? Siswa yang berlari. Nah, di situ ada gambar ya, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang lari-lari kecil, ada yang sepeda. Nah, itu adalah nanti memacu pada peredaran darah kita. Lihat, setiap hari Siti ke sekolah naik sepeda. Kamu lihat situ, ya toh? Itu namanya Siti yang pakai sepeda. Ya. Sepeda itu dapat melancarkan peredaran darah. Ya. Peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru melalui organ-organ. Saya ulang, di situ ada gambar Siti sedang naik sepeda, ya. Tadi ada gambar yang berlari, kemudian jalan, itu juga dapat melancarkan peredaran darah. Materi yang kemarin sudah saya terangkan tentang peredaran darah, ya. Maka dari itu peredaran darah kemarin berfungsi untuk mengalirkan oksigen kemana? Halo? Seluruh. Kemudian fungsi selanjutnya untuk apa? Selain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, juga mengangkut? Halo? Mengangkut karbon dioksida dari Seluruh paru-paru ya, melalui organ-organ penting. Ya. Kita lanjutkan. Apa saja organ peredaran darah? Coba. Organ peredaran darah itu apa saja? Coba yang bisa disebutkan. Organnya apa? Ayo, yang untuk mengedarkan tadi namanya apa? Pembuluh? Halo? pembuluh.
Iya, pembuluh darah. Ya, itu organ untuk mengedarkan darah adalah pembuluh darah. Kemudian yang bertugas untuk memompa darah adalah kemarin organ apa? Jantung. Iya, organ jantung. Ya, organ jantung. Ya, kemudian apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, kita lihat. Ya, kamu lihat di sini. Ya, di situ ada gambar peredaran darah manusia. Nah, dilihat itu. Ada gambar yang merah, ada gambar yang biru ya. Halo? Di situ, di tengah itu adalah tugasnya memompa darah. Apa namanya di tengah itu? Organ apa namanya? Halo? 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 Nyambung enggak ya? Yang di tengah namanya organ jantung. Organ jantung. Nah, di situ dijelaskan pada gambar ada bagian-bagian dari jantung. Lihat, yuk. Gambar biru dulu, serambi kanan. Ya, yang paling atas itu serambi kanan, yang bawah ada bentuk V itu ya. Itu namanya apa? Yang bawah? Bilik kanan. Pinter. Sekarang dilihat yang kiri, yang bagian atas namanya apa? Serambi kiri. Iya. Iya, yang bawah. Yang bawah? Ya, serambi kiri. Coba perhatikan. Di atas, di situ ada pembuluh namanya pembuluh kapiler paru-paru. Pembuluh kapiler yang berada di paru-paru. Yang bawah itu juga ada sing bolong-bolong itu ya, lubang-lubang itu disebut pembuluh kapiler. Halo. Ya. Sekarang kita lihat gambar. Ayo, kita lihat gambar. Di situ ada tulisan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya kan? Kemarin sudah saya ulas sedikit, yaitu ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Kamu lihat, itu gambar yang biru itu maksudnya adalah darah yang kotor atau darah yang mengandung apa? Masih mengandung apa? Karbon dioksida, betul ya. Yang gambar biru itu adalah darah yang masih mengandung karbon dioksida. Masuk ke serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan. Ya toh? Lanjut ada panah itu, lalu kemana itu? Setelah bilik kanan, kamu amati gambar ayo. Ke bilik kanan, kemudian kemana ini? Ke paru-paru. Iya. Di paru-paru kemudian dibersihkan. Kalau sudah pembuluh itu sampai ke paru-paru, itu disebut peredaran darah kecil. Kamu amati gambar. Ya, saya ulang. Darah kotor atau darah yang masih mengandung CO2 atau karbon dioksida masuk ke serambi kanan, kemudian bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru diproses, kemudian apa itu di paru-paru ada tempat yang namanya alveolus. Nah, ya. Nah, peredaran darah sampai ke paru-paru itu disebut peredaran darah kecil. Ya. Setelah darah diproses, kemudian yang bersih, kemudian masuk, dilihat tuh, masuk ke
papilar paru-paru ya, yang masuk ke yang merah. Nah, yang berwarna merah itu ada darah yang sudah mengandung mengandung oksigen. Dilihat, darah yang sudah mengandung oksigen ya. Yuk dilihat. Nah, yuk. Dari paru-paru menuju ke mana? Menuju ke, halo? Serambi? Iya, serambi kiri. Terus menuju ke mana? Bilik kiri. Setelah serambi kiri menuju ke bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh itu namanya peredaran darah besar. Saya ulang, peredaran ada dua. Satu peredaran darah kecil, itu dari serambi kanan menuju bilik kanan, kemudian diteruskan ke paru-paru. Itu disebut peredaran darah kecil. Kemudian di situ ada peredaran darah besar, yaitu dimulai dari serambi kanan menuju bilik kanan, kemudian diteruskan ke paru-paru. Setelah diproses, kemudian ya darah yang sudah mengandung oksigen kemudian diedarkan menuju ke serambi kiri, kemudian mengalir lagi menuju ke bilik kiri, kemudian mengalir diedarkan ke seluruh tubuh. Namanya peredaran darah besar. Nah, tuh. Sekarang, sistem peredaran darah tadi adalah mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Itu disebut sistem peredaran darah. Itu mengalirnya darah ke dalam tubuh kita, yaitu melalui pembuluh darah. Kita lanjutkan, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil, itu tadi sudah saya tadi dilihat, amati gambar. Yuk. Sistem peredaran darah kecil yaitu itu ada jantung ya, jantung di bagian bilik kanan. Kemudian ke menuju ke paru-paru. Gambarnya itu. Kemudian ke jantung, ke serambi kiri. Gambarnya. Itu kamu lihat. Nah, itu peredaran darahnya itu adalah sistem peredaran darah kecil. Nah, kamu lihat tuh. Nah, kita lanjutkan. Sekarang sistem peredaran darah besar ya. Dari jantung ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, ke serambi kanan. Peredaran darah besar. Tuh, lihat gambar itu. Itu ada orang yang sedang, halo, sedang, ya sedang lari. Jalan apa lari? Ayo. Itu gambar apa? Dilihat. Orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan dengan cepat. Lah, orang yang sedang berjalan cepat itu mempengaruhi peredaran darah. Tidak. Apakah mempengaruhi peredaran darah? Halo? 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 Gambar tersebut apakah mempengaruhi peredaran darah dalam tubuhnya? Dilihat. Halo? Ayo? Iya. Iya. Kalau jalannya lebih cepat, apa yang terjadi peredaran darah dalam tubuhnya? Ayo. Peredaran darah semakin cepat karena memompa darah. Iya. Sekarang kamu lihat. Nah, kamu telah membaca uraian yang di atas tadi ya. Ada sistem peredaran darah tadi. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan dan tentukan
peran organ-organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Nah, tadi saya sebutkan organ peredaran darah satu, yaitu tadi ada paling utama adalah pembuluh darah. Kemudian ada jantung, ya toh. Di situ ada paru-paru, ya. Ya toh. Sekarang coba tuliskan dan tentukan peran organ-organ tubuh dalam peredaran darah. Jantung. Nah, jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi sak gini ya. Nek cah cilik kae ya padha kepalan tangan anak yang kecil. Kemudian miokardium. Apa itu miokardium? Adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung. Iya, pinter. Jadi miokardium itu adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung. Nah, otot-otot dalam jantung itu adalah kecil-kecil ya. Kemudian jantung terdiri ada berapa ruang tadi gambarnya? 4 ruang. Coba sebutkan, ada 4 ruang, sebutkan. Serambi kanan, kiri. Nih, dilihat. Kamu lihat di sini ya, ada gambar. Gambar apakah itu? Ya. Gambar apa itu? Jantung. Gambar jantung. Nah, kemudian di situ adanya mana? Aorta, ya. Aorta itu adalah pembuluh darah sing gede dewi atau aorta, pembuluh darah yang terbesar di jantung, ya. Namanya aorta. Di situ ada gambar-gambar pembuluh darah balik. Kemudian ada serambi kanan, serambi kiri, kemudian ada pulmonaris, ya. Materi yang kemarin sudah tak terangkan fungsi dan maksud artinya, ya. Yo. Di sini kamu lihat gambar, di situ ada gambar jantung, denyut jantung. Kalau tadi bagian-bagiannya ya. Sekarang katup jantung, katupi nek nenggon apa itu pompa itu klep, ya, klep. Ya, klep itu bisa menutup dan sekat antara serambi dan bilik. Nah, itu katup ya, sekat antara jantung kiri dan jantung kanan yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah bersih dan kotor. Sekat. Kemudian di situ ada denyut jantung atau denyut nadi akibat kontraksi dan relaksi pada jantung. Tuh ya, gerak-gerak itu namanya denyut jantung atau denyut nadi. Melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung kamu. Coba kamu hitung denyut jantung nadimu dengan langkah-langkah berikut. Tuh, tempelkan dan tekan ya 3 jarimu, telunjuk tengah manis pada pergelangan tangan. Yang lain tentukan denyut nadimu seperti gambar. Kemudian hitung denyut nadimu selama 15 detik, kemudian hasilnya dikalikan 4. Nih. Sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah tadi sudah saya terangkan, yaitu merupakan saluran tempat untuk mengalirnya darah atau untuk mengedarkan darah. Itu adalah disebut pembuluh darah.
Kemudian macam-macam pembuluh darah, di situ ada pembuluh darah nadi dan vena. Ya. Pembuluh darah nadi atau arteri yaitu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Saya ulang. Pembuluh nadi atau arteri itu membawa darah yang kaya atau banyak mengandung oksigen dibawa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, kalau pembuluh darah balik itu balikannya apa kalau begitu? Kalau kebalikannya, coba pembuluh darah vena fungsinya apa tadi? Kebalikan dari nadi, ayo. Yaitu darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Iya, pinter ya. Jadi saya ulang, pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi darah kotor masih mengandung CO2 atau karbon dioksida. Yaitu adalah disebut pembuluh balik atau vena. Kalau yang arteri atau nadi darahnya kaya oksigen yang sudah darahnya yang sudah dibersihkan di paru-paru ya. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, itu pembuluh nadi ya. Sekarang coba tadi di sini ada yang namanya pembuluh darah kapiler. Apa itu pembuluh darah kapiler? Ujung yang kecil dan berpori. Kalian ini ayo kembali sing apik. Suaranya pedat-pedat ayo. Ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus di ujung pembuluh darah kecil yang sangat halus. Diulang, ayo Mbak Jessica. Ya Bu, ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus, dinding tipis dan berpori. Ya, betul. Bahwa pembuluh kapiler adalah ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus, berdinding tipis, berpori. Mengapa disebut kapiler? Karena ada pori-pori kecilnya. Karena apa? Darah itu cara masuknya dengan cara menyerap atau dengan proses kapilaritas. Maka dari itu pembuluhnya dinamakan pembuluh kapiler. Kapiler itu ada celah-celah kecil atau pori-pori kecil atau lubang-lubang kecil yang gunanya untuk menyerap darah. Kemudian pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan balik. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Yo. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Peran itu adalah fungsi, ya, atau tugasnya. Carilah informasi melalui buku, internet, atau media lainnya. Sekarang ini. Ya. Ya, ini adalah peredaran darah kecil. Di situ ada gambar apa itu? Paru-paru. Peran paru-paru sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Tadi dibersihkan di paru-paru. Kemudian yang sudah darah bersih diedarkan ke seluruh tubuh. Yang namanya tadi ada peredaran darah besar. Kemudian mekanisme darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya CO2
diambil dan diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Ya, lanjut. Di situ ada saya sebutkan tadi kalau dalam pernapasan ada namanya yang namanya alveolus. Itu adalah kantong tempat pertukaran antara oksigen dan CO2. Nah, ini. Kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materi dan gambarlah. Nah, kemudian tulislah keterangan gambar yang kamu buat. Tuliskan juga cara kerja jantung. Kami rasa cukup itu saja materi pada hari ini. Saya tutup dengan akhiru salam. Tadi tugas-tugasnya nanti kamu bisa mencari bahan dari internet ya, atau buku lain. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.